Halo guys, selamat datang kembali pada video pembelajaran kita kali ini tentang pariwisata. Jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang analisis daerah dan analisis pasar wisata. Nah, setelah kita mengetahui daerah dan juga mengetahui pasarnya, nah sekarang kita perlu menentukan strategi pemasaran produk daripada pariwisata tersebut ya. Apa yang dimaksud dengan pemasaran ya? Jadi kalau kita membahas tentang strategi pemasaran, tentunya kita perlu tahu pemasaran itu apa ya. Jadi pemasaran itu sama dengan marketing, di mana pemasaran itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Ya, tentunya kalau itu pemasaran dalam produk pariwisata, tentunya memarketingkan atau mempromosikan produk-produk pariwisata yang dimiliki. Apakah itu hotel, restoran, kemudian tempat wisata, dan yang lainnya. Nah, fungsi pemasaran itu apa aja sih? Jadi fungsinya itu pengenalan produk. Ya, yang pertama kita mengenalkan produk atau menciptakan awareness. Bagaimana orang itu tahu, oh bahwa di sana tuh ada produk ini, di situ tuh ada service ini, ya seperti itu. Kemudian setelah pengenalan produk, melakukan riset. Jadi pemasaran itu atau marketing itu sifatnya kompleks dia. Nggak cuman kita mengenalkan produk, kemudian kita melakukan riset. Kira-kira produk kita itu bisa masuk nggak ke jenis market yang itu. Nah, seperti itu. Setelah itu, perlu dipikirkan distribusinya seperti apa. Apa yang bisa digunakan untuk mendistribusikan produk ataukah sebagai distribusi dari orang itu ke produk kita. Kemudian layanan purna jual. Nah, ini tidak kalah penting. Jadi marketing itu bukan cuman jual barang kemudian sudah selesai, tetapi layanan purna jual ini atau yang disebut dengan after sales ini yang menjadi nilai yang sangat penting terhadap customer untuk menciptakan loyalty sehingga mereka akan pesan lagi di kita. Karena kalau misalnya jual putus, mau barangnya rusak, mau apa, yang penting uang diterima. Oke, pada saat itu bisa diterima, kan, tetapi kedepannya kita tidak akan mengharapkan tamu itu untuk datang ke tempat kita lagi atau belanja ke tempat kita lagi. Pemasaran pada produk pariwisata itu ada offline, kemudian ada online. Ya, jadi kalau yang online itu pemasarannya itu disebut dengan atau dikenal dengan tradisional marketing, di mana kerjasama dengan contohnya itu adalah kerjasama dengan travel agent atau perantara offline untuk bisa dibawakan pengunjung, ya bekerja sama dengan guide-guide, dengan sopir-sopir. Kalau produk pariwisata kan berhubungan dengan itu ya. Kemudian juga dengan travel agent online, dengan siapapun yang kira-kira punya teman, dengan memberikan komisi kepada orang yang membawakan tamu. Nah, itu adalah contoh kerjasama atau pemasaran secara offline. Kemudian menggunakan brosur, kita buat brosur, kemudian disebarkan, baik itu di jalan, di depan tempat kita, ataupun dimanapun ya. Penayangan iklan di televisi, nah itu juga termasuk konvensional. Walaupun TV itu kan secara digital ya, tetapi secara layanan dia masih tergolong konvensional karena tidak interaktif. Kemudian penggunaan media cetak yang lainnya, baik itu koran, majalah, dan yang lainnya. Itu merupakan contoh-contoh daripada pemasaran yang offline atau alat-alat pemasaran offline. Kemudian pemasaran online. Ya. Nah, pemasaran online ini sering dikenal dengan yang disebut dengan digital marketing. Ya, jadi digital marketing itu adalah apa? Ya, jadi digital marketing itu merupakan suatu usaha untuk melakukan pemasaran sebuah brand atau produk melalui dunia digital atau internet yang juga dikenal dengan dunia maya.
Jadi tujuan dari digital marketing itu adalah untuk menjangkau konsumen maupun calon konsumen secara cepat, tepat, dan dengan jangkauan yang luas sesuai dengan target pasar yang dibidik. Jadi digital marketing itu kan sifatnya kompleks ya. Kalau kalian misalnya bisa nge-ads di IG ataupun Facebook. Jadi Anda bisa mentargetkan siapa yang menjadi market Anda, usia berapa, kemudian kegemarannya apa, ya seperti itu. Jadi di sini menggunakan big data. Jadi pengguna internet itu sudah rekam jejak behaviornya apa. Apakah dia suka nonton film bokep, apakah dia suka nonton berita, nonton drama Korea, ataukah yang lainnya. Nah, itulah kehebatan daripada digital marketing ya. Once you wake up in the morning, apa yang dicek biasanya ketika baru bangun di pagi hari? Telepon pasti ya. Jadi saya yakin hampir semuanya ketika baru bangun yang diambil itu adalah handphone. Ya, jadi people have been connected to the internet since they wake up. Jadi dari bangun udah ambil handphone. Kemudian smartphone active user in Indonesia. Ya, jadi kalau di sini dari 2013 ke 2018 saja kita bisa lihat ini dalam juta ya. Tiap tahun itu peningkatannya itu sangat signifikan. Bahkan bisa dibilang hampir kenaikannya tuh sama, sekitar lebih dari sekitar 15 juta kenaikannya. Belum lagi sampai 2021, pasti akan terus meningkat. Jadi pengguna smartphone itu terus meningkat dan smartphone itu sudah terkoneksi dengan internet. Kemudian kalau kita lihat fakta di Indonesia, sosial media, itu 85% people trust friend recommendation rather than ads on TV or radio. Jadi orang sekarang itu lebih percaya dengan apa yang direkomendasikan oleh teman. Nah, rekomendasi teman itu melalui apa? Melalui media sosial biasanya ya, dengan posting kah di Instagram atau di Facebook, dan your friend will also interest to get it ya. Kemudian 80% people switch channel while they see ads on TV. Nah, saya juga begitu ya, kalau nonton TV ada iklan, udah kita ganti ke yang lain. Jadi itu yang membuat kurang efektif jadinya. Kemudian 89% internet user in Indonesia using social media. Jadi ya 90% orang yang tahu internet, mereka tahu social media. Yang terkoneksi dengan internet, maksudnya mereka tahu social media. Kemudian 17,8% internet user in Indonesia interacting with brand and business through social media. Artinya adalah 17,8% orang Indonesia itu mereka menggunakan internet sebagai alat untuk bisnis. Jadi belum begitu banyak sebenarnya. So makanya dari pemerintah juga mereka mengharapkan masyarakat lebih banyak menjadi pengguna internet untuk bisnis juga, bukan cuman sebagai user aja ya. Kemudian 62% social media affect purchase decision. Jadi ratingnya sangat gede ya. Jadi dari 100%, 62% itu udah potensial untuk menjadi customer. Nah, why brand and business still advertise their product only on TV or radio? Nah, itu pertanyaan untuk saat ini. Itu fakta yang terjadi saat ini. People share and recommend brand or business through social media. The word of mouth now goes digital. Ya, jadi kata-kata itu sekarang mulai digital ya. Artinya setiap orang mau mencurahkan isi hatinya, kehappy-annya itu melalui sosial media. Dan dari sana orang bisa tahu bahwa oh ternyata itu tuh enak banget loh. Oh itu tuh ternyata sangat menarik. Aku mau ikut dong, aku mau coba dong. Ya, something like that.
Nah, konvensional marketing funnel itu kalau dulu itu namanya AIDA. Jadi aware itu biar orang itu tahu, interest, tertarik, kemudian desire, pengen ya, pengennya setelah tertarik dia pengen untuk mendapatkannya, dan action means dia itu membeli ya, kalau misalnya baik itu membeli maupun tidak membeli. Sekarang shifting, diganti sekarang ke digital marketing funnel itu menjadi ISAS, yaitu aware sama, interest sama, kemudian ada search ya, karena ada internet jadi tinggal search, orang ngomong apa search lagi, ada nggak pendapat-pendapat buruk tentang produk ini, kemudian seberapa bagus orang berpendapat tentang ini. Setelah itu action misalnya sebuah restoran ya, ternyata bagus kata orang nih, dan action, go there, pergi ke sana, kemudian makan. Nah, setelah makan, ya mungkin sebelum makan ada foto-foto, pas makan juga difoto, dan share. Nah, share ini akan menjadi balik ke search untuk orang-orang yang lain yang berkeinginan atau udah aware dan punya interest tentang produk itu, baik itu hotel, restoran, ataupun yang lainnya. Nah, circle inilah yang menjadikan satu repeatable action, sehingga mouth to mouth itu secara digital di di share kepada orang lain. Sekarang kita ngomongin tentang digital marketing tools. Jadi alat-alat digital marketing apa saja yang digunakan saat ini. Yang pertama itu ada website. Nah, untuk website, jadi saya yakin karena kalian adalah kebanyakan dari IT ya, jadi website itu Anda bisa buat website dan sudah tahu website seperti apa. Kemudian ada email marketing atau newsletter subscription. Jadi perusahaan-perusahaan itu mereka akan mengumpulkan email sebanyak-banyaknya dari customer ataupun potential customer. Nah, email itu nantinya bisa dipakai sebagai sarana untuk mempromosikan setiap ada event, setiap ada promo dan yang lainnya. Social media marketing ini menggunakan Facebook, kemudian juga Twitter, IG dan yang lainnya. Kemudian content marketing through leadership, ya ini dengan menggunakan buat konten-konten yang menarik. Kemudian influencer pairing atau lifestyle brand. Nah, ini juga tren saat ini ya. Jadi ada influencer, misalnya kayak blogger, instagramer, selebgram, blogger, selebgram, kemudian juga vlogger. Ya, jadi mereka orang-orang yang berpengaruh yang bisa membantu untuk branding suatu produk. Ya. Mungkin ada dari Anda yang menjadi seorang vlogger ataukah blogger atau selebgram ya. Jadi kalau selebgram misalnya tentang liburan ya, jadi Anda akan dicari oleh perusahaan-perusahaan seperti restoran ataupun hotel, dan akan sangat gampang sekali Anda untuk bisa makan gratis, nginep gratis ya, dimana Anda hanya perlu menge-share apa yang Anda rasakan di sana ya. Kemudian Google Marketing, Google Ads, Google AdWords, SEO ya. Jadi ini Google juga menyediakan marketingnya, misalnya melalui Google My Business ya. Di sana Anda bisa nge-ads biar website Anda itu masuk ke halaman pertama gitu misalnya ya. Jadi itu adalah contoh-contoh digital marketing tools di mana saya yakin Anda jauh lebih tahu tentang ini ya.
Nah, ini contohnya adalah website ya. Website jika dikelola dengan tepat ya, akan menjadi aset digital yang berharga. Ini kan sebagai sama seperti rumah ya. Jadi kita punya rumah, kita isi rumahnya dengan berbagai macam yang menarik ya, sehingga orang itu akan senang berkunjung ke rumah itu. Sehingga ketika trafficnya bagus, maka Anda bisa mempromosikan apapun yang Anda miliki, ataupun Anda bisa mempromosikan produk orang lain di sana. Ya, tentunya kontennya harus up to date terus dan juga menarik ya. Kemudian harus mobile friendly, responsive design website. Ya, sehingga bisa menjadi berada di halaman pertama dari Google ya. Email marketing ya. Jadi menurut banyak penelitian, email merupakan salah satu online strategi tools yang paling tinggi efektivitasnya dan dengan biaya yang rendah. Ya, itu menurut McKinsey. Kemudian secara reguler, sebuah brand harus mengirimkan newsletter sebagai media untuk membangun relasi dengan para pelanggan. Ya, jadi membangun relasi itu dengan newsletter ya. Biasanya kalau Anda punya email, Anda subscribe ke satu perusahaan atau satu produk, maka Anda akan terus dikasih newsletter. Kemudian rata-rata open rate yang bagus itu adalah 30% ya. Jadi dari sekian banyak yang dikirim, biasanya 30% itu dia buka emailnya. Kemudian rata-rata klik link, ya biasanya di email itu ada linknya untuk promosi, itu rata-rata 15% dibuka. Kemudian database email pelanggan bisa diperoleh dengan memberikan free ebook, free tools, free voucher, ataupun free gift. Makanya jika Anda melihat ada sesuatu yang free misalnya di internet ya, kemudian Anda diminta memasukkan email, ya itu artinya mereka itu sedang mencari database. Ya, mereka mencari database sebanyak-banyaknya sehingga mereka bisa promo sebanyak-banyaknya kepada orang. Kemudian sosial media. Sosial media dapat digunakan sebagai tools untuk mengarahkan orang ke website brand Anda. Ya. Kemudian dengan selalu memberikan update akan membuat Anda dekat dengan pembaca dan mendatangkan pembaca baru untuk digiring menuju website Anda. Hal di atas sebagai alasan kenapa setiap artikel dalam blog atau web perusahaan selalu dipasang plugin sosial media. Kemudian sosial media tersebut memudahkan orang untuk berbagi atau share dan mampu membuat viral. Oke, sekarang waktunya kita diskusi ya. Jadi dalam diskusi kali ini, saya ingin Anda memberikan pendapat Anda terhadap tools dalam digital marketing. Nah, ini. Digital marketing tools ini, kira-kira menurut Anda, mana yang paling powerful Anda pakai dalam mempromosikan produk Anda? Apakah itu website, email marketing, sosial media, ataupun yang lainnya. Nah, silakan dibuat jawaban Anda dan terima kasih.